PDPM yang mencerahkan, menjanjikan, maka insya Allah 5-10 tahun ke depan Muhammadiyah juga akan mencerahkan dan mencerahkan. Tapi kalau hari ini misalnya kita melihat PDPM-nya sudah menyesatkan, menyebalkan, maka berarti Muhammadiyah ke depan juga nggak jauh-jauh amat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajak semua kita berpikir holistik, bukan berpikir parsial, apalagi mengedepankan egosentris, egosektoral. Saya pikir di Muhammadiyah tidak penting. Saya jujur lebih suka disebut sebagai aktivis Muhammadiyah ketimbang sebagai pengurus. Saya lebih suka disebut aktivis pergerakan daripada sebagai pimpinan. Saya mulai dari awal akhir saya tahu persis bagaimana ideologi bermuhammadiyah. Salah satu yang paling saya hayati dari guru saya Kiai Haji Muhammad Bejo Darmonosono, gurunya Kiai Haji Abdullah Hasim. Ngurus Muhammadiyah itu syaratnya 5 dalam bahasa Jawa. Bahasa Arab, muka-muka paham. Yang pertama pinter, yang kedua seger, yang ketiga kober, yang keempat bener. Banyak orang pinter, banyak orang profesor, banyak dokter, banyak, tapi rapor tidak rapat kata teko dari kelas muda, jual nama, jual tampak, ada yang gitu. Pinter tapi tidak kober, tidak punya waktu karena sibuk. Jadi kesibukannya itu sudah, jadi Muhammadiyah itu diurus di sela-sela waktu sisa. Ada yang ingin aktif di Muhammadiyah nanti setelah pensiun. Kalau setelah pensiun sudah udah nggak punya taji, udah nggak direken. Mohon maaf, orang-orang pensiunan itu nanti nggak ada lain kecuali sensi, baperan. Ada acara sedikit nggak diundang marah, ada acara nggak diajak konsultasi tersinggung. Ini saya sendiri. Saya perkara yang rapopo. Saya paham. Kok tidak punya waktu, tidak punya waktu luang untuk ngurus Muhammadiyah. Yang ketiga seger, jujur aja. Lu mau macam urunan kok. Muhammadiyah itu besar itu karena urunan, bukan karena bantuan dari PP datang bertepuk, datang dari urunan. Bangun masjid dia urunan, bangun universitas dia urunan. Saya masih ingat Jalan Bandung itu ya urunan, Pak Sugianto urunan, Pak Malik urunan, Pak Tola Hasim urunan, ada namanya Pak Surojo itu urunan. Pak Surojo itu rumahnya di depan Jalan Bogor, terusan Bogor, di depan Taman Makam Pahlawan, tahu ya? Sekarang punya tingkat tapi jadi salon. Saya dulu tidak punya putra, tidak punya keturunan. Dia dulu aktivis Muhammadiyah. Ada lagi Pak Lukman Baisa, itu yang menyokong kegiatan-kegiatan lebaran Muhammadiyah. Termasuk Prof. Tohir itu sampai dikasih rumah, dikasih tanah. Dasarnya begitu. Urunan. Pak Malik, Pak Sugianto, Pak Tola itu naruh sertifikat di bank untuk bangun kampus 2. Saya masih ingat betul. Gak ada yang tiba-tiba besar, tidak ada. Semuanya dari bawah. Semua dari bawah. Dan itu Muhammadiyah, kekuatan Muhammadiyah di situ. Dulu makanya kemudian kalau saya bilang ada generasi pejuang, generasi perintis, atau generasi penikmat. Dan generasi penikmat tahu-tahu sudah besar.
lulusan, melamar, jadi dosen, jadi karyawan, jadi guru. Yang pertama kali ditanya, berapa gaji saya? Saya dapat fasilitas apa? Itu, dan itu tidak tabu sekarang. Padahal dulu tabu. Tabu, misalnya gaji itu tabu. Nah ini bukan saya mengajak untuk ke masa lalu, tapi itu bagian dari sejarah. Karena itu kemudian Gus Dur berkelakar. Pengurus Muhammadiyah itu miskin-miskin, tapi organisasinya kaya. Berbeda dengan NU. Kalau NU itu pengurusnya kaya-kaya, organisasinya miskin. Tahu kenapa? Di Muhammadiyah semua aset amal usaha bernama Persaudaraan. Tidak ada satupun aset Muhammadiyah yang bernama pribadi. Pengurus hanya bawa stempel, ngurus 5 tahun selesai. Setelah itu jadi jamaah biasa. Amal usaha tetap milik Persaudaraan, tidak bisa dibawa pulang. Kalau di NU berlaku sistem jamiah, itu Yusuf Kala pernah menyebut NU itu franchise, Muhammadiyah itu holding. Semua amal usaha di Nahdlatul Ulama bukan milik NU, tapi milik orang NU. Betul-betul. Pesantren-pesantren itu bukan milik NU, tapi milik kiai-kiai NU yang bisa diwariskan oleh anak cucunya. Organisasi tidak punya apa-apa, hanya jamiah. Tapi di Muhammadiyah, semua aset milik Muhammadiyah, pengurus tidak punya apa-apa. Saya tidak sedang melakukan komparasi mana yang baik, mana yang buruk. Di antara keduanya ada kebaikan dan ada keburukan. Di Muhammadiyah keburukannya apa? Dengan sistem itu, dengan sistem kolektif kolegial itu satu keburukan yang jelas. Tidak ada ulama di Muhammadiyah. Gak ada ulama Muhammadiyah. Anda tidak akan pernah nemui seperti Khalid Basalamah. Tidak akan pernah temu seperti Adi Hidayat. Tidak pernah temu seperti Gus Gus. Gak ada. Kalau saya tanya sekarang, siapa ulama tarjih? Aktivis, siapa ulama tarjih? Orang itu, siapa ulama tarjih? Orang itu. Tapi kita taat pada putusan tarjih. Tapi kita tidak pernah tahu siapa ulama tarjih. Itu kekurangannya. Kita tidak tahu siapa Prof. Wawan Gunawan. Kita tidak tahu siapa Prof. Atta Ibrahim. Kita tidak pernah tahu siapa Taufikullah. Tidak pernah tahu. Kecuali kita omongan sekarang. Itu ulama-ulama tarjih. Dan kita tidak pernah tahu wajahnya saja tidak tahu. Meskipun putusannya kita ikuti setiap hari. Itu kekurangannya. Di Jawa Timur, Anda tahu atau masih kenal, pernah dengar nama Profesor Fasih Tulisan? Siapa? Siapa? Fasih? Enggak. Sekarang enggak di jabatan di Muhammadiyah. Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Timur. Termasuk terakhir belum menjadi bendara PP Muhammadiyah. Kenal lalu itu celakanya di Muhammadiyah. Di Malang masih kenal nama Ustadz Admiral Mani. Masih pernah dengar Admiral Mani? Ya. Sekarang di mana? Dikasih jadwal aja nggak pernah. Itu kekurangan Muhammadiyah. Gak ngereken dengan orang-orang sepuh. Termasuk pemuda sini. Pernahkah setiap hari raya Anda berkunjung ke kota PDM? Kalau tampil, pernah? Pernah tahu. Kurang ajarmu di sini. Takzim nanti ketuanya pimpinan Muhammadiyah Lurah. Pernah bertakzim kepada ketua pimpinan Muhammadiyah periode sebelumnya agar silaturahmi tetap terjaga?
Di rumah saya setiap tahun, cek saja besok, meskipun pandemi, hari raya yang datang ke rumah saya sekitar 200-300 orang, semuanya IPPN, Fataya, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, BLAS, NA, gak tahu. Kenapa bisa begitu? Ini ingin saya ubah. Saya ini justru kalau tangan saya dicium tak kayak no. Mosoknya tangan gue kultus tak kayak no, sekolah kali. Saat mulai sekarang di mobil saya selalu ada minyak wangi. Wangi bro. Saya jaga ini lagi diambil. Ekonomi jagung lagi diambil. Bisa kayak minyak wangi. Jangan mabuk, jangan mabuk kelotok. Lu tangannya Pak Berditarik mabuk wasin terusan. Karena itu kemudian ada lagi satu hal di Muhammadiyah itu nggak ada satu yang kadang-kadang kita selalu melupakan yang tua. Itu karena kita nggak ada tradisi haul. Tradisi haul itu bagi saya tidak semuanya buruk. Yang baik-baik diambil. Kultus memang iya, tapi menceritakan sejarah itu penting. Saya di UMM itu dosen-dosen baru itu ketika disebut nama Pak Malik, kalau cenderung siapa Pak Malik? Kurang ajar orang itu. Dan saya waktu Pak Malik datang ngasih apa mau ngasih penguatan khusus dosen-dosen lama menang. Oh, apa yang dipakai ini menang. Dosen-dosen baru ini siapa Pak? Orang yang kok marah-marah terus. Nah itu ngajar. Sebetulnya dia tidak salah, karena memang tradisi kita tidak punya itu, kelembagaan tidak punya. Tidak punya. Maka saya bertanya, kalau kita belajar ideologi Muhammadiyah gimana? Belajar nanti kalau belajar ideologi Muhammadiyah bersangat orang? Jangan-jangan tidak bersangat. Saya belajar Muhammadiyah dari Kiai Haji Abdul Hasim. Kiai Haji Abdul Hasim muridnya Kiai Haji Muhammad Bejo. Kiai Muhammad Bejo muridnya Kiai Muhammad Fakhruddin. Kiai Muhammad Fakhruddin muridnya Kiai Badawi. Kiai Badawi muridnya Kiai Dahlan. Sangat bro. Lalu secara sopo belajar Muhammadiyah di Guru Warisan untuk Muhammadiyah. Guru ini sampai NU bisa. Iya tuh. Dari sekolah-sekolah dari batu itu saya ngajar Muhammadiyah itu iya mau ceritanya. Nah itu yang terjadi. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga kita juga kehilangan militansi. Ini saya lihat kok banyak itu jadi fenomena menurut saya sekarang. Saya khawatir betul dengan Muhammadiyah sekarang. Sangat khawatir. Sangat khawatir. Jujur dalam bidang politik kita mualaf. Mualaf politik Muhammadiyah itu. Karena selamanya kita dikungkung loh. Tidak boleh berpolitik praktis. Begitu diberi kebebasan ngawur kalau itu. Dan setiap berpolitik bawa dalil. Kau kata berusaha guru berang, kau ada di kafir orang disesat-sesat orang, lagi urusan politik kok. Nah tradisi NU politik itu lah ibu balahun, guyon politik, guyon hobi, lawak orang politik kok masuk lagi dah. Pokoknya di kafir menang guru karuan, tangkani kafir di sini. Pada polisi didukung di supyo-supyo mencolot rono masalah terus bingung mana iya kan. Nah politik itu lah ibu balahun guyon dagel politik itu sudah gelap. Itu apa? Ketika saya mencermati pemikiran Pak Amin Rais, beliau itu politisi. Ketika saya mencermati pemikiran Buya Shafi'i, beliau cendekiawan, beda. Ojo dipadakno. Buya itu intelektual, akademikus, maka pernyataan mesti normatif. Tapi kalau Pak Amin itu politisi, maka pernyataan ini mesti justifikasi. Jangan dipertentangkan, beda.
Nah, kita pemuda Muhammadiyah mestinya paham itu. Sangat tidak logis kalau ada pemuda Muhammadiyah, NA, IMM, atau pengurus Muhammadiyah yang lain, dia Muhammadiyah, tapi militannya kepada FPI. Lucu kan? Militannya kepada HTI, militannya kepada ideologi tarbiyah lain, tidak militan kepada Muhammadiyah. Kita kalau ideologi Muhammadiyah gak paham. Ini yang terjadi sekarang. Saya bukan anti khilafah misalnya, tapi saya paham apa itu khilafah. Dan sangat ironis misalnya kalau kita memperjuangkan khilafah, simpati dengan khilafah sebagai aktivis Muhammadiyah, tapi gak paham darul ahdi wa syahadah. Oh, darul ahdi wa syahadah. Darul ahdi wa syahadah itu sikap Muhammadiyah terhadap negara, dirumuskan dalam konsep darul ahdi wa syahadah, dibaca. Itu keputusan Muktamar Makassar. NU bilang Pancasila harga mati, Pancasila final. HTI FPI ingin memperjuangkan khilafah, Muhammadiyah posisinya pada darul ahdi wa syahadah. Jelas. Sangat lucu kalau kemudian ada aktivis Muhammadiyah malah memperjuangkan khilafah, tapi gak paham darul ahdi wa syahadah. Banyak hal. Nah, saya ingin mengatakan begini, saya mencoba mengkomparasi ke NU. NU itu militan, jujur militan si NU lebih bagus ketimbang militansinya kalau Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih terbuka, longgar. Tapi kalau NU jangan tanya. NU itu punya doktrin namanya aswaja, al-sunnah wal jamaah. Kuat luar biasa, kuat luar biasa. Militansinya jangan tanya. Kader-kader NU itu tidak takut belajar di manapun, tidak takut bergaul dengan siapapun, bahkan dengan musuh. Orang NU itu kan wah tidak senang banget, tapi hampir 30% mahasiswa Indonesia yang belajar di Ummul Qura, universitasnya orang Wahabi, anak-anak NU. Mereka pulang jadi dokter dan pulang tetap tibaan, boleh tetap yasinan, masih kuliah di umum. Nah kita enggak, kita ini paranoid, jujur saja paranoid. Orang pimpinan Muhammadiyah salamatkan uang itu dicurigai tadi. Orang aktivis Muhammadiyah ketemu partai PDIP kafir. Nah terus gimana kan itu? Keindahan itu, masya Allah, jangan tanya. Muhammadiyah keindahan itu kayak kosmopolit. Selera ini selera lodo, bukan selera desa. Karena itu Kiai Dahlan mendirikan universitas, bukan pesantren. Universitas itu selera company. Mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit untuk menghancurkan perdukunan. Pakai jas, pakai pantalon, pakai sepatu, naik Harley, bayangno. Kalau saya usah ngatus Rolex, Muhammadiyah ngajar, yang dalam ngajar di Sofia, pakai Harley Davidson. Ayo, kau ibu. Saya kira kiai dari Harley itu dianggap kiai nyentrik, lagi jalan saya usah ngatus Rolex, sudah pakai Harley. Wah, futuristik kayak Kedaran punya santri ngintil namanya Insinyur Soekarno. Soekarno itu kader Muhammadiyah. Santri ngintil, dia lebih hebat ke Muhammadiyahnya ketimbang kita. Tidak usah meragukan ke Muhammadiyahnya Soekarno, tidak usah meragukan ke Muhammadiyahnya Soeharto. Mereka kader-kader Muhammadiyah
baik. Pada tahun 1923 di Jalan Paneleh, rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, di situ berkumpul para aktivis-aktivis Islam berguru politik kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ada Kiai Dahlan, ada Soekarno, ada Semaun, ada Darsono, tokoh-tokoh PKI, ada Rajiman, tokoh Kejawen. Kiai Dahlan berkumpul di situ, bergaul dengan orang ateis, bergaul dengan Kejawen, berkolaborasi di situ. Nah, ada kejadian lucu. Di antara mereka itu yang paling elit itu Soekarno, karena dia mendapatkan beasiswa dari gubernur. Jadi pakaiannya lebih bagus, yang lain masih pakai sarung, Soekarno sudah pakai celana, sudah mampu beli jasi, sudah mampu beli sepatu. Termasuk ketika Soekarno mau menikahi, karena di antara mereka Soekarno yang paling ganteng, menikahi putri tersayangnya Haji Umar Said Cokro Aminoto yang bernama Utari. Penghulu ini pulang kaget membatalkan pernikahan. Penghulu ini kaget. Kenapa? Karena saat menikah Soekarno pakai celana, pakai dasi, pakai pentalon. Penghulu ini bilang ini pernikahan Kristen. Ini pernikahan seperti di gereja. Mestinya kaum sami-sami itu nikahi di sarung, di koplo. Ini malah pakai pentalon. Di kita terkenal dari istilah namanya tasabuh. Tasabuh itu menyerupai kaum kafir. Maka Kiai Dahlan pada saat itu pun juga ditasabuhkan, bukan hanya disesatkan, tapi dikafirkan. Karena Kiai Dahlan pakai hari mirip Belanda, Kiai Dahlan pakai celana mirip Belanda, maka dikafirkan, disesatkan. Karena pakaian dikenakan Kiai Dahlan mirip orang kafir. Termasuk Kiai Dahlan menerjemahkan Al-Quran juga dikafirkan. Sekolah pakai papan tulis, pakai kapur juga dikafirkan karena itu mirip paroki. Pada tahun 1918 ketika Kiai Dahlan mendirikan sekolah dasar pertama, kali ini Dinas. Menurut saya tokoh pendidikan yang paling bagus itu ya dua serangkai itu, Ki Hajar dan Kiai Dahlan. Ki Hajar dulu itu ya Muhammadiyah, ngajinya ya Sopo Tresno, tapi kemudian dijauhi ada konflik, jadilah rotok-rotok mirip Kejawen. Saya masih ingat perguruan taman siswa yang dulu amalnya di Hotel Savana. Mana? Hotel Savana itu dulu taman siswa, kemudian tukar guling dengan Bengawan Solo. Itu Pak D saya namanya Zainuruddin, pimpinan cabang Muhammadiyah Lokowaru. Dia juga kepala SMA Taman Siswa, disebut juga dengan Ki Zainuruddin. Dulu Taman Siswa itu dekat banget dengan Muhammadiyah, dekat banget. Nah, salah satu yang dilakukan Kiai Dahlan pada pendidikan sekolah dasar itu, Kiai Dahlan ingin mengkolaborasi antara ilmu sekuler dengan ilmu agama jadi satu atap, seperti yang sekarang ini di negeri. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada fisika, tapi juga ada pelajaran agama di situ. Dulu nggak boleh pelajaran agama masuk di sekolah-sekolah umum. Kiai Dahlan yang pertama kali ngajar di Stovia, ada salah satu muridnya yang namanya Suganda Purwokawoco. Belakangan dia menjadi rektor UI pertama. Dia juga yang mendirikan FKIP Universitas Muhammadiyah Jakarta cabang UI. Dia bertanya kepada Kiai Dahlan, Kiai, waktu masih murid di Stovia, boleh tidak ketika saya sholat menggunakan dengan bahasa yang saya mengerti? Bayangin, Kiai Dahlan saat itu sudah ditanya kan, boleh tidak kalau kita sholat menggunakan bahasa Indonesia? Masih ingat Ustaz Roy? Saya pernah ikut sholat di sebelah rumah. Saya itu kan suka aneh-aneh. Pengalaman aja. Kemarin itu saya diundang di Udanawi.
sholat terawih singkat itu, saya nikmati aja. Saya ingin ceramah di sana, tapi sholatnya saya tidak ikut, tidak saya. Baru 10 rakaat nggak bisa ternyata ngikuti. Itu memang perlu tenaga fit, tenaga fit. Jadi kalau aku harus jadi penyakit boyo rasa kalau. Dan itu sebelumnya saya itu memang beberapa orang dia harus minum jamu dulu. Saya tidur, terus saya harus minum ekstra jas dulu untuk bisa sholat 23 rakaat 7 menit itu butuh energi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Wah itu saya bisa kurus di senam. Saya cuma 10 rakaat terus selesai, tidak kuat saya. Ngomong banget. Saya cuma Allah Akbar. Saya tidak benar ini Allah Akbar. Rokok sup sampai Allah Akbar. Rock Allah Akbar. Rock lewat. Loh, itu kan butuh kehebatan untuk melafalkan, itu kan butuh latihan itu. Itu orang makrifat yang bisa. Makrifat tidak bisa itu. Perperajan kamu yang bisa. Apa mana setengah-setengah hafal. Allah Akbar. Saya oh itu butuh kekhususan. Jadi jangan dikira soal seperti itu remeh, enggak. Dan itu perlu filosofi. Nah itu kan saya menikmati itu, yuk. Ingin menikmati, ya beragama dinikmati aja lah. Pokoknya bener gak urusan besok loh. Kita nikmati aja lah, kita nikmati. Saya menikmati cara Muhammadiyah, saya juga menikmati cara-cara NU. Saya nikmati aja. Di Kepanjen ada yang namanya Panjen. Ya, saya kan selalu ngisi di majelis al-hikmat punya Kiai Adil Fanani itu kan, saya juga pernah sehat di situ. Itu dari Baitur Rahman yang hadir puluhan ribu itu mesti yang memberi tausiah adalah Ustadz Dr. Nurbani Yusuf, Ketua Pemuda, Ketua Muhammadiyah Kota Batu Pur. Tidak apa-apa, dan mereka enjoy aja itu. Sini semua Muhammadiyah itu orang pokok, kamu tuh wani yang ini di semua itu. Ayo. Itu jangan-jangan LFI. Oh sekali-sekali ini undang MO, undang Bansor Komisi. Orang lagi orang, jangan kita yang eksklusif banget kita ini. Di masjid saya itu masjid Padang Masar, masjid saya masjid banget. Masjid saya. Di Muhammadiyah itu kan masjid kita, ada itu masjid saya. Orang pokok, masjid saya. Oh itu macam-macam. Kayak macam-macam pakai wifi, pakai masak, pakai sekat, karpet. Jadi sekretaris saya ini elektro unek. Harus tengah produk konangan. Mau dibunuh, lari ke Australia. Kalau di saya masih pendeta. Masih pendeta berbadi berkali. Yo Kiai Roland. Tapi saya itu juga pernah guyon, dengan saya guyon tapi buat tingkat tinggi. Puasa-puasa begini 4 tahun yang lalu sebelum pandemi, saya itu diundang ke Baktian Hukum ini. Tapi ngomongin dengan orang-orang ke Baktian Hukum ini, Nurbani di karyawan saya itu kan banyak muslimnya. Saya akan menyelenggarakan buka bersama. Saya harap Pak Pendeta bisa mengaku, Pak Pendeta bisa ngisi tausiah. Oke siap. Datang saja. Tiba-tiba orang buka bersama tapi ke Baktian Hukum ini. Orang waktu itu yang hadir Luhut belum jadi menteri. Kemudian semua Adi Prabowo itu Hasim dari Kusumo bukan penyanyi kewakilan. Suruh ngasih sambutan saya, mati ya. Ini sekarang mau mati langsung dikafir mal. Oh, tadi kau balik. Bukan gereja itu masih Allah. Tapi aku bakuin kebetulan ini. Tak ubah sampai nanti rekam luar biasa itu. Dulu masih belum ramai YouTube. Saya bilang asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad rasulullah wa asyhadu anna Isa rasulullah wa asyhadu anna Isa kalimatullah wa asyhadu anna Isa ruhullah. Ngono. Tapi kan guru gak ngomong orang di bahasa Arab. Gak ngomong di bahasa Arab. Berani ini. Di mana Kepanjen itu hebat. Coba rekaman ini di mana ini. Kayak bahasa sopan bahasa saya. Saya bilang begini. Ibu-ibu sintenikan saja tiang Muhammadiyah boten selawatan.
Kalau Jawa tapi solawatan jenengan boten solawatan boten kula suwikaken. Ibu-ibu, bapak-bapak sinten ingkang sadar Muhammadiyah nek salat boten maos wudu sholli maos panjenengan boten mireng. Sinten ingkang sadar tiyang Muhammadiyah boten slametan panjenengan boten kula undang. Akhirnya milih yo, kok juga lawan kan slametan dong. Namanya tasaburan. Perkara undang gak itu kan urusan teknis, tapi itu slametan. Solawatan ya solawat, masa dijerwati padahal ya zoroi. Kamu udah nyebut nama Muhammad kok kamu mau solawat dalam hati bel. Seorang mungkin itu yang harus kita ubah. Nah, tradisi-tradisi begitu harus kita lakukan sekarang. Kita ubah. Kita mulai silaturahmi kita dengan guru-guru, dengan kita hidupkan lagi. Nah, yang kedua, yang ini saya bilang cerita otokritik kemudian itu dulu tak di awal kita tidak punya kiai. Di Malang ini sopo guru, sopo kiai. Karena ini kuwape bodoh. Mulai dari macam kiai. Kalau aku bodoh macam, dia terus anggung karomel. Dia mau orang sekarang jelas kan bro. NU itu nih aku sing teko ngaji, tanganku baca bumi jalan banser, mangan itu aku dulu mulai mangan kalau sing wani mangan, punya kayak kos, dari mana dia orang, kayak itu rebutan karena keduman aku nggak, kayak wah dia kalau rebutan jadi tek namanya nyoba, orang keduman aku nyoba loh, bolak balik nggak keduman. Tidak kesuman, tidak direken, diteror di lawan kok, itu lebih jauh. Sana terus loh. Itu jadi sekarang sering isi di luar kota sering. Betul punya kok gak sih itu. Panitia itu orang takon, Pak sudah di mana ya takon. Aku lagi isi di NU mulai 2 hari sebelumnya konfirmasi dijemput apa berangkat sendiri sudah pun takut itu di bawahnya jelas ya teko omah itu harus ditakoni wis teko omah apa nyungsep debong bisa narko misalnya itu pelajaran tekan di makanya di NU itu ada tradisi bagus ada ta'lim, ada belajar kita ada Pak guru. Saya ingin ke depan di Muhammadiyah itu yang diajarkan dulu akhlak, adab, jangan ilmu. Akhlak. Imam Ahmad berkata dalam kitab Manaqib, saya belajar selama 50 tahun. Saya belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Kalau terjadi selisih, khilaf di antara ulama, dahulukan adab. Orang usah pikiran adab. Saya pernah ke masjid di Malang, belum jemaah Muhammadiyah saya tidak disalami. Kalau teman sholat, saya dengan yang komedi itu teman saya, sahabat saya seorang paling terkenal. Saya cuma diundang untuk silaturahmi. Sholat, dan sholat itu lagi masjid Salafi itu rokok itu diukur, jika kalau siku. Soalnya kan kalau tidak Turkulinah itu kan jangan mencuri sholat. Kalau mencuri sholat kan masuk neraka. Jadi sholat itu sebelum berrokok. Mulanya digunakan rasa sholat, bukan berrokok. Lorong-lorong berrokok. Sholat kati sujud dan boleh disik dilono kaya muntah menderung. Tangannya disik dilono kaya asu kati turu. Lihatnya loh. Sholat itu asu itu muntah. Ini masjid takwa gue geran dilono musuh antu. Ini satu. Gak usah dikira. Nah, Imam Ahmad tangannya disik, Imam Syafi'i diberi disik, situ asu, situ unta, merah mazhab gue. Maksudnya mau batuk disik. Nanti pakai kira kalau dulu lagi tangan, dari sujud mau naik itu yo
gegeran meneh, siji tangane tetep beber, siji duwe ngepel lho. Masyaallah gegeran. Lho. Kalau ada itu batu itu sih dijamin dan gosong. Itu terjadi begitu itu. Jadi memang kita harus mulai membuka diri lah, membuka diri. Mainstream paradigma dibuka. Sekarang mau cerdas kapital. Buku nanti di situ bocor, buku komunis itu bocor. Aku apa dari komisi tak bocor. Sebelah tak bocor. Saya itu kalau ada orang liberal, aku jadi fundamentalis. Tapi orang fundamentalis, aku mesti jadi liberal. Di veteran itu kan, kita ada fundamentalis, aku jadi liberal. Macam aku barang. Hanya kumpulan medit, masuk kirim pahala, kau oleh. Dari pahala ditompo, pokok gak balik diterima kan. Dari pacar sekarang pokok gak balik boleh diterima. Dan itu kan karena itu laku kita buat keputusan gitu. Di putusan tarjih itu loh namanya kirim pahala itu ikhtilafiyah. Itu bid'ah. Di tarjih itu ikhtilafiyah. Jadi bedakan antara ikhtilafiyah dan bid'ah. Kunut itu bukan bid'ah tapi ikhtilafiyah. Selamat yang mau mati itu bukan bid'ah tapi ikhtilafiyah. Selamat dalile nek kon gawe apa ora ngono lho. Itu kan terus itu jelas. Tentang kirim pahala, bacaan Quran Al-Fatihah. Putusan tarjih. Imam Ahmad berkata tidak sampai. Sampai. Tapi Imam Syafi'i berkata tidak sampai. Nah, maka Muhammadiyah berpendapat tidak sampai. Menurut dan tidak menyalahkan pendapat sebelumnya. Laku berpendapat teko merasakan itu kan. Mungkin malah menyatakan orang balik. Malah lucu itu di Muhammadiyah itu. Ketika ada orang meninggal, saya pernah ucap di grup BWN. Pak, kirimi lahul fatihah. Wah, yang dijawab syarat-syarat tradisi NU bla 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 bla. Gitu. Lalu kan lahul fatihah. Giliran mati meneng, tak ubah. Orang lahul fatihah tak terjemah no. Gak apa-apa. Baginya al-fatihah, sholawat dan maghfirah. Amin 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 kabeh. Kabeh opo ya. Lalu fatihah jaringan NU. Begitu baginya al-fatihah, sholawat dan maghfirah. Amin 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 amin. Apa meneh model turut bela sungkawa. Lah iku mana tuntunan sapa iku? Ono kancane mati kok turut bela sungkawa. Lah iku Kristen kan. Pak Ahad meninggal turut bela sungkawa. Kenapa kalau turut bela sungkawa? Nanti mendiri lahul fatihah kata kok kereta anteni. Tak alhamdulillah kata orang popo mencari usaha. Apa kamu yakin sholatmu diterima? Lalu yakin dong, tapi apa sholat ini pokoknya usaha. Lalu doa ya bapak kan diterima. Kirim pahala ya popo punya malaikat dari GNI. Tapi bagaimana kan malaikat lebih canggih dibanding kita. Nah, yang itu kita harus paham. Bukan saya ngajak kamu terus tahlilan orang, tapi ini kita harus bedakan ini mana yang ikhtilafiyah, mana yang bid'ah. Kunut itu ikhtilafiyah bukan bid'ah. Itu Buya Yunahar Majelis Tarjih menyebut jelas tidak ada bid'ah dalam ibadah ghairul mahdhah. Karena kita tidak bisa bedakan antara ibadah ghairul mahdhah dan ibadah mahdhah. Mahdhah itu ibadah khusus, itu baru bid'ah. Salat subuh rakaat kok tambahin jadi tahun itu bid'ah. Baca Sayyidina boleh di jopo, tapi di jun sholat nggak boleh, bid'ah. Di luar boleh Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa sekarang bawa pulang boleh. Tapi kalau sembahyang At-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibah Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana wa mustafa wa syafi'ina. Kamari-mari kau tak
Ora oleh tapi saya dunia itu sekarang sedulur sholat maca Quran suhufi Ibrahim alaihissalam wa Musa alaihissalam ora oleh tapi di luar boleh di dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora oleh itu dalam sholat salam sholat itu gak dijawab haram hukumnya ada salam yang tidak boleh dijawab malah haram itu salam sholat imamin assalamualaikum waalaikumsalam keliru sholat kan harus dijawab Pak iya tapi kata Pak boleh bro nanti lalu kita sholat dong assalamualaikum waalaikumsalam ora oleh haram loh menjawab salam itu wajib Pak iya tapi gak tepat ngono lho lagi itu kadang-kadang gak paham ajinya majelis kadang-kadang sepotong-sepotong ajinya belum tutup ziarah kubur itu oleh sunnah sehingga oleh kan nang kuburan jalur donga mbok akhirnya ya apa sih tentang jedet ya oleh tapi lagi kan kuburan itu kan mbokmu ki oleh kate musda ziarah ning Kyai Dahlan dipikir jadi musda ya napa niku lha tasih kepenimane mboten itu sing ora oleh kamu pemimpin pemuda Muhammadiyah iki lagi dipikir nang kuburan Kyai Dahlan jaluk isi gosok ini ya wali pemuda Muhammadiyah iki solid nah makanya kemudian aja gampang ngilokno kenapa di kuburan-kuburan wali kuburan Gus Dur kayak gitu padahal kita bilang gak boleh bangun kuburan gak boleh iya gak oleh bro di kemarin aku iki lek gak bangun tek main gowo kok iya sih dari Gus Dur itu dilepas berbalik kresek digomong oleh kejiman dari kan itu dikeji dan keji ini entek malah dipageri lalu kuburan itu ora apa-apa lah kuburan itu kudu dipageri lalu keji ngasih di serban di aqua usir-usir mau diperes itu lah kemusyrikan di depan Ka'bah banyak orang yang begitu kemusyrikan itu bisa di mana-mana karena musyrik itu sikap bukan pada benda sikap kita itu masuk Ka'bah itu hancur no kuburan itu hancur no yang aku sudah golek liyane itu nah ini kita Muhammadiyah saya begini Muhammadiyah itu ke depan kita masih satu-satunya organisasi yang menjadikan Robert Hefner misalnya menyebut nggak ada di dunia organisasi yang luar biasa seperti Muhammadiyah Karl Wetterington menyebut Muhammadiyah itu organisasi yang berkati kita sudah 100 tahun lebih dan tetap eksis ormas lain 10 tahun selesai 20 tahun selesai 40 tahun selesai puasa, tapi Muhammadiyah kita makin lama makin eksis dan itu bagi saya itu adalah rahmat termasuk Nahdlatul Ulama rahmat organisasi tertua di Indonesia yang masih eksis dalam Muhammadiyah dan NU lainnya sudah masalah Muhammadiyah berdiri tahun 1912 NU berdiri tahun 26 kita ini sebenarnya kakak NU adik aku saya bilang di tradisi itu juga bilang apa dik orang jadi kalau aku kuat di bagian orang-orang itu juga kaget loh masa loh kalau orang itu tahu biro memberi lagu itu ya Allah itu kita lebih tua kita ini kakak nah tapi sekali lagi